Ada si A membunuh si B, mati si B, dibunuh secara sengaja. Kemudian seharusnya si A itu dibunuh, dikisos. Tapi ternyata keluarga si B memaafkan. Terus gak apa-apa, biarkan, aman. Gak apa-apa, gak usah dibunuh si A. Maka kalau seperti itu, berarti si A wajib membayar yang namanya diyat. Oh gak apa-apa, alhamdulillah, usmani. Yo gak. Si gak apa-apa itu kisos sih Pak. Gak perlu kisos, tapi tetap wajib untuk bayar diyat. Sejumlah harta yang wajib diberikan karena melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan ataupun berupa melukai atau memotong anggota. Lah sekarang wadiyatu ala dzarbain mughalladatin wa mukhaffafatin. Diyat itu ada dua model, Pak. Diyat itu ada dua model. Ada diyat mukhaffafah, ada diyat mughalladah. Ini duduk najis loh ya. Kok Faruk mughalladah mukhaffafah mutawasithah di Gus gak ono blok-blok. La salisa lahuma. Tidak ada yang nomor 3. Lek najis ana 3, mughalladah mukhaffafah mutawasithah. Kalau dia cuma 2, Pak. Mughalladah sama mukhaffafah. La salisa lahuma. Tidak ada yang nomor 3. Mughalladah mukhaffafah. Fal mughalladatu bisa babi qatlil zakaril khur al muslimi amdan mi'atun minal ibil. Sekarang yang pertama, diyat mughalladah itu adalah diyat yang disebabkan membunuh laki-laki merdeka yang Islam secara sengaja. Ini sih. Diyat mughalladah itu adalah diyat yang harus dibayarkan karena membunuh laki-laki yang merdeka, yang muslim secara sengaja. 4 ya. Laki-laki merdeka muslim secara sengaja. Kalau selain itu nggak masuk diyat mughalladah. Apa itu diyat mughalladah? Diyat mughalladah itu berupa mi'atun minal ibil, yaitu 100 onta. Di mana 100 onta itu bentuknya 30 onta hikoh, 30 onta jadaah, 40 onta khalifah. Jadi gak oleh milih Pak, kudu harus ikut. Dia mughalladah karena kita membunuh laki-laki merdeka muslim kemudian secara sengaja, itu kita wajib memberikan 100 onta yang itu bentuknya 3. 30 onta hikoh, 30 onta jadaah, 40 onta khalifah. Apa itu Gus? Sudah dijelaskan kemarin pada bab zakat. Onta hikoh itu onta yang kemarin itu onta yang sudah layak untuk dinaiki, digauli. Ataupun onta jadaah itu onta yang mulai kok cara bahasa Jawa ini poel, itu jadaah. Kalau onta khalifah itu onta yang dalam kondisi fi butuniha auladwa, onta yang dalam kondisi hamil. Wal makna annal arba'in hawamilu wa yathbutu hamluha biqauli ahli al-khubrati bil ibil. Yang 40 itu onta yang dalam kondisi hamil. Jadi 100 onta, 30 hikko, 30 jadaah, 40 onta yang kondisi hamil. Nggak boleh selain itu, harus itu. Wal mukhaffafatu bisa babi qatlil zakari al hurri al muslimi mi'atun minal ibil wal mi'atu mukhammasah ishruna jaza'ah wa ishruna hikka wa ishruna bintu labun ila akhirih. Kemudian yang kedua ada diyat, itu diyat mukhaffafah. Diyat mukhaffafah itu diyat yang harus dibayarkan, ya, diyat yang harus dibayarkan karena membunuh laki-laki yang merdeka, yang muslim, murni kesalahan. Wis, seperti yang saya contohkan kemarin. Kita berdua ke hutan, mau cari hewan buruan, mau cari mangsa hewan buruan, bawa pistol, bawa tembak. Pada saat kita di hutan, kita berpencar dengan teman. Ada hewan kita lihat, akhirnya kita bidik, mau kita tembak. Ketika kita lepaskan tembakannya, dar, ternyata di hadapan kita ada teman kita. Akhirnya tembakannya ngena teman kita. Akhirnya sing mati kancane duduk kewan, Pak.
Ini namanya pembunuhan murni kesalahan. Maka pembunuhan murni kesalahan itu tidak ada kisos di dalamnya. Tidak ada kisos. Melainkan pelakunya wajib untuk bayar diyat mukhaffafah. Wajib bayar diyat mukhaffafah, diyat yang ringan. Kalau yang dibunuh laki-laki merdeka muslim, maka bayar diyat mukhaffafah. Diyat mukhaffafah itu apa, Gus? Sama 100 onta, cuma bentuk ontanya beda. 100 onta cuma bentuk ontanya beda. Kalau diyat mughalladhah tadi 30 hikoh, 30 jaza'ah, 40 onta hamil. Tapi kalau yang diyat mukhaffafah itu 20 onta hikoh, 20 onta jaza'ah, 20 onta bintu labun, 20 onta ibnu labun, 20 onta bintu makhot. Apal ora, Mbak? Kowe arane tek apal. Opo iki? 20 onta hikoh. Ayo, Dang. 20 hikoh. 20 jaza'ah. 20 hikoh, koma jaza'ah, koma bintu labun, koma ibnu labun, koma bintu makhot. Ora ngerti, masih diterangnya orang ngerti pancet. Wong dasare utek ora ngerti, Mbak. Kan nggak mungkin terjadi, ya Allah. Wa mata wajabatil ibilu ala qatilin aw aqilatin ukhidat min ibil man wajabat alaihi wa illam yakun lahu ibil fatukhadhu min ghalibi ibil baldati baladiyin aw qabilati badawiyin fa illam yakun fil baldati awil qabilati ibilun fatukhadhu min ghalibi ibili aqrabil bilad ila maudhi'il mad. Ketika onta itu sudah wajib dibayarkan untuk pelaku tindak kejahatan, tindak kriminal tadi, maka onta itu harus diambil dari onta yang umum di daerah itu. Jadi ambil onta di daerah itu sendiri. Kalau memang di daerah itu ada onta, entah itu di baldah, di perkotaan, permukiman, atau di badawi. Badawi itu koyok nanggoni hutan, hidup di hutan misalkan. Pokok cari onta di daerah itu. Kalau di daerah itu gak ada onta, maka akrobil bilad ilaiha. Cari di area terdekat dengan daerah itu. Di sini nggak ada, kampung sebelah, kota sebelah, cari. Pokoknya yang paling dekat dengan tempat orang yang akan membayar diat itu. Fa in udimatil ibilu intaqala ila qimatiyah. Wa fi nuskhatin ukhra wa in awazzatil ibil intaqala ila qimatiyah. Hadza ma fil qaulil jadid wa huwa as-sahih. Kalau nggak ada onta gimana, Gus? Ada orang melakukan pembunuhan. Entah itu disengaja, berarti nanti diatnya mughalladhah, ataupun pembunuhannya murni kesalahan, berarti nanti diatnya mukhaffafah, tapi nggak ada onta. Atau ada onta tapi harganya mahal. Kalau mungkin di Arab harganya onta itu 70 juta misalkan. Di Indonesia ya ada, Gus, tapi harganya 90 juta, beda. Ketika seperti itu, maka kita berpindah kepada kimahnya. Maka orang yang melakukan tindak pembunuhan, tindak kejahatan, tindak kriminal tadi itu, ketika dia tidak bayar dia tapi nggak ada onta, maka dia berpindah kepada kimahnya onta. Kamu tahu kimah? Kimah itu harganya. Ya duit aja loh, duit, uangnya saja. Ojo ini gak ada unta nang ini, gak wajib wes, gak ada unta. Duit kan ono nang ini, Pak. Uangnya onta. Itu menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i. Berarti kaul jadid pora. Dapit opo kaul jadid dicari dapet. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua kaul, Pak. Imam Syafi'i itu memang apa ya, berpindah-pindah daerah. Kok cara bahasa nih? Biar wae sik nang kene ngomongin ini, itu namanya qaul qadim Imam Syafi'i. Pada saat berpindah jadinya qaul jadid. Dan dalam mazhab Syafi'i yang boleh dipakai dari daunnya Imam Syafi'i itu qaul jadid. Qaul qadim nggak boleh dipakai kecuali dalam beberapa kasus. Dalam beberapa kasus boleh. Lah, dalam praktek ini, dalam masalah diat, ketika nggak ada onta, maka yang dibayarkan itu tetap ada, yaitu berupa uang atau harga senominal onta itu tadi. Bukan berarti hilang total, tetap wajib, tapi seharga onta itu tadi. Tapi wakila fil qadim yantaqilu ila alfi dinarin fi haqqi ahli dzahab aw yantaqidu ila 12 alfi dirhamin fi haqqi ahli fiddah. Wasawaun fima dzukira ad-diyatul mughalladhah wal mukhaffafah. Tapi kalau menurut kaulnya Imam Syafi'i kaul qadim,
itu mengatakan bahwa ketika nggak ada onta itu nggak langsung berpindah kepada harga, tapi berpindah kepada barang paten. Paham maksud saya nggak, Pak? Kalau berpindah ke harga itu nggak paten, Pak. Gus nggak ada onta, Gus. Ada orang habis membunuh ini, tapi nggak ada onta di sini. Gimana? Maka uangnya, berapa uangnya? Yo karo, tergantung harga onta. Kan begitu, Pak. Relatif itu, nggak paten. Tapi menurut kodimnya Imam Syafi'i itu paten. Ketika nggak ada onta itu bukan berpindah kepada harga, tapi berpindah kepada dirham dan dinar. Dinar itu emas, dirham itu perak. Dulu itu orang Arab itu uangnya pakai dirham dinar, Pak. Kalau kita pakai uang itu sehari-hari pakai dinar, berarti diatnya pembunuhan itu adalah 1000 dinar. 1000 dinar. Kamu tahu 1 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25 gram. Bayangin. Kalau 1000 dinar berarti berapa? 4.250 gram. Bayang nih Jaja. Itu diatnya orang membunuh. Menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kalau sehari-harinya pakai dinar. Tapi kalau sehari-harinya pakai dirham, maka diat itu ketika nggak ada onta berpindah menjadi 12.000 dirham. 12.000 dirham. Itu kalau diatnya diat mukhaffafah. Kalau diatnya mughalladhah fa in ghullidat 'alal qadimi zida 'alaiha thuluts. Kalau diatnya mughalladhah berarti ditambah sepertiga dari tadi. Udah ora ngomong ngene iki, Bang. Ukete lho, ukete. Hah? Ukete lho, Bang. Kan kalau diatnya mukhaffafah itu 1000 dinar. Kalau mughalladhah kan lebih berat, Pak. Kalau diatnya mughalladhah ditambah sepertiganya. Sepertiganya 1000 berapa? 333,333 wis ngono kuwi lah, Pak. Maka ketika diatnya mughalladhah, maka yang wajib dibayarkan adalah 1000 tambah 333,3 dinar. Itu kalau dinar. Kalau dirham, kan tadi awalnya dirham itu 12.000. Kalau mughalladhah berarti ditambah sepertiga. Sepertiganya 12.000 berapa? 4.000. 12.000 tambah 4.000 berarti 16.000. Makanya nambah kono 16.000 dirham. Jika mudeng oleh, ramudeng oleh air. Ora kanggo ya, sakarepmu lah. Waktu ghalladhu diyatul khata' fi thalathati mawadi'a ahadwa idza qatala fil haram ay harami Makkah. Amal qatlu fi haramil Madinah wal qatlu fi halil ihram fala taghlidu fi 'alal ashah. Kemudian pembunuhan itu kalau dilakukan secara murni kesengajaan atau semi kesengajaan, semi kesalahan, itu diatnya diat mughalladhah, diat yang berat. Tapi kalau pembunuhan itu murni kesalahan, maka diatnya itu adalah diat mukhaffafah, diat yang ringan. Cuma ternyata diatul khata', diat yang wajib dibayar karena pembunuhan yang murni kesalahan, itu pun kadang jadi mughalladhah, jadi berat, diperberat ketika dalam 3 kondisi. Paham ora maksudnya, Pak? Sebenarnya pembunuhannya murni kesalahan, tapi diat murni kesalahan yang seharusnya itu diat mukhaffafah itu jadi mughalladhah karena ada 3 kondisi. 1, pembunuhannya dilakukan di tanah haram Makkah. Kowe nang ngene Mekah, Pak, wis piye ceritane? Moro-moro buru. Kamu cari hewan buruan. Kape nembak manuk kok kenaan kancane, mati kancane. Oh, ini diatnya diat mukhaffafah ini. Soalnya ini pembunuhan murni kesalahan. Aslinya memang pembunuhan murni kesalahan, diatnya mukhaffafah. Tapi karena pembunuhan itu dilakukan di tanah haram Makkah, maka jadi mughalladhah diatnya. Jadi lebih berat. Kok cara gawe dinar kayak mau? Ora 300, ora 1000, tapi 1333,3. Enggak 12.000 dirham, tapi 16.000 dirham. Itu 1. Khusus tanah haram Makkah. Kalau untuk tanah haram Madinah itu enggak beda. Artinya sama saja sama tanah yang lain.
Wasani mazkurun fi qaulil musannif aw qatala fil ashhuril hurum aidil qa'dah wa dzil hijjah wal muharram wa rajab. Yang kedua, ketika pembunuhan itu dilakukan di bulan-bulan yang mulia, bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Ketika kamu melakukan pembunuhan di bulan itu, sekalipun pembunuhannya itu pembunuhan murni kesalahan, maka diat yang wajib dibayarkan itu adalah diat mughalladhah. Lah kok iso Gus? Itu bulan yang dimuliakan. Ketika kamu melakukan pembunuhan sekalipun tidak sengaja, murni kesalahan, tetap berat jadinya. Kok cara wong wae damai kamu nyekel tembak nyapo. Mateni wong berat, supaya berat. Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, 4 bulan. Au qatala rahiman qariban lahu za rahimin mahramin. Atau yang ketiga, ketika membunuh kepada kerabat yang masih punya hubungan mahram. Membunuh kerabat yang masih punya hubungan mahram. Ya saking idee sampai mahram, Pak. Mahram itu ya saudara perempuan itu. Ambil dulure. Namanya hutan, apa jenenge iku berburu. Saudara perempuannya adiknya sendiri atau kakaknya sendiri. Wae nang hutan bisa mencar. Wae mbak. Terus dulure mati. Loh, saya nggak sengaja, Gus. Gak mungkin saya membunuh saudara perempuan saya sendiri. Memang nggak sengaja. Pembunuhannya murni kesalahan. Berarti kamu wajib bayar diat. Mukhaffafah apa mughalladhah, Gus? Mughalladhah. Kenapa mughalladhah? Karena sebenarnya mukhaffafah, tapi karena yang dibunuh itu kerabat yang memiliki hubungan mahram, maka kamu wajib untuk bayar diat mughalladhah. Beda halnya ketika fa'il lam yakun ar-rahimu mahraman ka bintil ab fala taghlidha fi qatliyah. Tapi kalau yang dibunuh itu kerabat yang nggak sampai punya hubungan mahram, maka diatnya nggak mughalladhah, tetap mukhaffafah. Contoh, membunuh siapa? Tidak sengaja, murni kesalahan, membunuh kepada bintul am. Kamu tahu bintul am? Anak ceweknya paman, sepupu kamu. Misalnya kan bukan mahram, Pak. Orang oleh salaman. Faruk lari air salaman aku sana nih. Kerabat des, tapi gak mahram. Hah? Qoriban dzarahimin tapi bukan mahramin. Kerabat punya hubungan tapi bukan mahram. Hah? Paham, Faruk? Melek yo aja ngene, ngapunten aja. Bukan mahram, ya. Ojo bukan muhrim, banyak duduk muhrim. Wong gak umroh. Ada umroh lah tahallul rambutmu malia. Gak ada apa ngono malia. Baru. Wadiyatul mar'a wal khufal muskil 'ala nisfi min diyatir rajul nafsan wa jarahan. Tadi saya ngomong bahwa diat baik diat mughalladhah atau diat mukhaffafah itu karena membunuh laki-laki. Oke. Diat yang saya terangkan tadi baik mughalladhah atau mukhaffafah itu semuanya ketika yang dibunuh itu laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, maka wanita itu ketika dibunuh diatnya itu separuhnya orang laki-laki. Ketika dibunuh secara sengaja atau semi sengaja, semi kesalahan, berarti diatnya itu 50 onta. 50 onta. 15 onta hikoh, kan tadi 30 ya? 15 onta hikoh, 15 onta jadaah, 20 onta khalifah. Hamil ya David ngawur ya mek ra ngerti arane ngetok pokoknya hamil jare hamil. Yes. Itu kalau diatnya mughalladhah. Kalau diatnya mukhaffafah ya sama separuh, Pak. Kalau tadi kan 100 dibagi 5. Bagi 5. Berarti kalau kita membunuh perempuan, maka diatnya itu kalau pembunuhannya itu murni kesalahan, diatnya kan mukhaffafah. Berarti kalau korbannya itu perempuan, itu 10 onta hikoh, 10 onta jadaah, 10 onta bintu labun, 10 onta ibnu labun, 10 onta bintu mahot. Wis kuwi apal oleh ra apal ya ora oleh-oleh. Kemudian wadiyatul yahudi wan nasrani wal mustamani wal muahad thulutsu diyatil muslim. Kalau untuk diatnya membunuh kafir Yahudi atau Nasrani itu sepertiganya membunuh orang Islam. Kan tadi saya ngomong, Pak ya. Diat itu tadi berlaku ketika korbannya itu laki-laki. Kalau nggak laki-laki, perempuan seperti itu tadi. Perempuan atau khulsa muskil maka separuh.
Yang kedua, laki-laki yang merdeka, yang muslim, kan begitu tadi. Maka kalau nggak muslim bagaimana? Kalau nggak muslim itu diatnya tergantung. Non muslimnya apa? Kalau Yahudi Nasrani jadi korban pembunuhan, maka diatnya itu adalah thuluth, sepertiga diatnya orang Islam. Sepertiga, sebagai dewe pokoknya sepertelu. Cara unta 100 ya berarti 33,3 unta nih. Pokoknya ngono, bu bicaranya. Wadiyatul wa amal majusi fa fihi thulutha ushuri diyatil muslim wa akhsaru minhu thuluthu khumusi diyatil muslim. Kalau untuk kafir non muslim itu majusi jadi korban pembunuhan, maka diat yang wajib dibayarkan itu adalah 2/3-nya 1/10. Semoga mudeng orang. 2/3-nya 1/10 diatnya orang Islam. Jarene kitabmu wa akhsaru minhu. 2/3-nya 1/10 itu lebih mudah dibahasakan 1/3-nya 1/5. Tetap angel, soalnya mudah. Ya kan bahasanya kitabnya wae, Pak. 2/3-nya 1/10. Itu pada karo ngomong 1/3-nya 1/5. 1/5 itu berapa persen? 1/5 itu berapa persen? 1/5 itu berapa persen? Ukete lu ukete. 1/5 bisa 5% itu. 20. 1/5 itu 20%. Yes. 1/3-nya 1/5 berarti berapa persen? 20% dibagi 3 berapa? Nah sampai 7%. 7% kurang didik. Didik banget deh ini diat. Diatnya kafir majusi ketika jadi korban. Pun waktu kamalu diatun nafsi sakmene sik Pak, sampai ngaji nang kriya aja. Bila akhiri wallahu a'lam bishawab. Ya masih didik ya jadi pateni ngawur. Didik diate didik ngawur ya. Nanti absen ada absen dan budal. Saya pamit dulu mau ngaji. Di follow besok ngaji lagi. Di Bennett barai. Wes di follow aja yang belum follow, besok ngaji lagi. Di follow yang belum follow. Assalamualaikum.